Bentrok dua kelompok ormas pecah di Jalan Silimakuta, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Senin malam. Mereka saling serang menggunakan kayu dan batu. Bentrokan bermula saat salah satu ormas mendatangi rumah yang digunakan sebagai posko pemenangan salah satu pasangan calon wali kota Pematang Siantar. Kemudian menyerang massa ormas lain hingga terjadi bentrokan. Diduga bentrokan dipicu saling ejek terkait dukungan paslon dalam pilkada. Dalam bentrokan ini sejumlah orang luka-luka akibat terkena lemparan batu. Bentrokan pun mereda setelah polisi yang datang ke lokasi sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Penyebab pasti bentrokan tersebut masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Inilah hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian motor di dalam area parkiran sebuah apartemen di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku yang teridentifikasi berinisial MM, 36 tahun, warga desa Tulungrejo, Pare, Kediri, tengah berjalan mondar-mandir di area parkir mengincar motor yang tak dikunci, lalu menuntun motor dan dimasukkan ke dalam mobil pelaku yang diparkir tidak jauh dari lokasi. Berbekal rekaman, petugas meringkus pelaku di tempat persembunyiannya. Kepada polisi, pelaku yang merupakan residivis mengaku nekat mencuri lantaran butuh uang untuk kebutuhan hidup keluarganya. Polisi juga menyita barang bukti motor hasil curian yang belum sempat dijual, serta mobil pelaku yang digunakan untuk mengangkut motor. Perkara melakukan perbuatan pencurian dengan mengangkut kendaraan yang tidak terkunci. Stang yang tidak terkunci dipakai di apartemen maupun di hotel, jadi dia ini mutar-mutar ya, apartemen maupun di hotel, mengecek melihat apakah ada kendaraan yang tidak dikunci stang, satu diambil, dituntun, dimasukkan ke mobil. Dia melakukan sendiri. Ini agak unik ya, agak unik cara mereka mengambil data tersebut. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, pelaku pembunuh seorang pria yang ditemukan tewas di tengah ladang tebu di Lumajang, Jawa Timur diungkap aparat Satreskrim Polres Lumajang. Sementara diduga sakit hati, dituduh meracuni ratusan ekor ternak itik, seorang pria di Kota Sungai Penuh, Jambi, tega menganiaya kepala seorang petani hingga tewas. Aparat Satreskrim Polres Lumajang, Jawa Timur meringkus S, pelaku pembunuh M, yang jasadnya ditemukan tewas di tengah ladang tebu, Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang, Jawa Timur. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran sebelumnya korban pernah menyerempet motornya terlibat cekcok. Pelaku yang kesal mengacungkan celurit hingga korban lari ke tengah ladang tebu. Pelaku berhasil mengejar korban yang langsung menjabatkan celuritnya beberapa kali hingga mengenai bagian tangan, lengan, dan kepala korban hingga korban tewas di lokasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Karena memang indikasinya itu karena ada interest, istilahnya ada pengalaman kaitan dengan senggolan kendaraan ataupun serempetan. Ada kaitannya dengan pilkada berarti? Tidak ada, ya secara pastikan tidak ada kaitan dengan politik, apalagi di pilkada di sini tidak ada. Sudah memang murni itu karena ada sesuatu yang membuat rasa tidak enak yang akhirnya terjadi dan akhirnya mengakibatkan meninggalnya seseorang. Sebelumnya warga Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang, Jawa Timur digegerkan dengan ditemukannya jasad pria Parubaya, MN, dengan kondisi bersimbah darah di tengah ladang tebu. Jasad korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan sejumlah luka di bagian tubuh. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.
Zahrial, petani 54 tahun ini dibunuh dengan cara dipukul menggunakan kayu yang biasa digunakan untuk merontokkan bulir padi. Polisi yang bergerak cepat berhasil meringkus pelaku pembunuhan, PR, yang bekerja sebagai pengembala itik di area persawahan desa Kotodumo, Kota Sungai Penuh, Jambi. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 buah kayu dan pakaian korban. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa pembunuhan terjadi lantaran pelaku sakit hati ditagih korban untuk mengganti rugi setelah sebelumnya dituduh meracuni itik korban sebanyak 6 lusin. Korban ketemu pelaku, akhirnya korban menagih kembali kepada pelaku. Menagih lagi kembali terkait ganti rugi itiknya yang mati sebanyak 6 lusin tersebut. Jadi disitulah kemudian pada saat korban duduk, pelaku memukul korban dengan menggunakan alat pemukul padi. Kini pelaku ditahan di Mapolres Kerinci dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang warga tewas dianiaya menggunakan senjata tajam oleh kepala desa di Majene, Sulawesi Barat. Pelaku mengaku diancam dibunuh oleh korban yang dipicu masalah lama. Seorang warga SN ditemukan tewas dengan luka pada leher di ruang tamu rumah kepala desa Onang, Kecamatan Tubo, Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Minggu malam. Korban ternyata tewas dibunuh oleh AS yang merupakan kepala desa Onang menggunakan senjata tajam. Motif pembunuhan, AS mengaku diancam dibunuh oleh korban. Selain itu, aksi penganiayaan ini diduga dipicu masalah lama, di mana korban sebelumnya pernah terlibat kasus penganiayaan dan pengrusakan rumah pelaku. Korban ini menggeber-geber motor di depan rumah sambil meneriaki akan istilahnya menghina dan akan membunuh pelaku. Pelaku AS kini berada di Polres Majene guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mukhtar, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pelajar SD yang menjadi korban perundungan kakak kelasnya akhirnya tewas usai kritis 5 hari di Subang, Jawa Barat. Jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan autopsi. Tangis seorang ibu pecah saat jasad pelajar kelas 3 SD, ARO, 9 tahun, hendak dibawa dari RSUD Subang untuk dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Sebelumnya, korban sempat koma selama 5 hari dan dirawat akibat dianiaya kakak kelasnya. Tim Inafis Polres Subang juga sempat melakukan visum kepada jasad korban di ruang jenazah RSUD Subang. Hasil autopsi, korban mengalami pendarahan di kepala. Akibat kejadian ini, Bupati Subang menonaktifkan kepala sekolah dan menyerahkan terduga pelaku ke pihak kepolisian untuk ditangani secara serius. Kemudian kami akan laksanakan autopsi hari ini juga di RS Bayangkara Tosarang ya. Kami akan bawa ke sana, kami sudah koordinasi dengan pihak dokter, kemungkinan pukul 21.00 akan dilaksanakan autopsi. Sebelumnya, korban tak sadarkan diri hingga harus dibawa ke rumah sakit. Korban sempat mengeluhkan sakit kepala serta muntah-muntah dan mengaku dianiaya kakak kelasnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda nekat menganiaya rekannya hingga kritis lantaran kesal korban berkata kasar di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi maut tersebut terjadi usai keduanya menggelar pesta miras. Pelaku AG, 23 tahun, menyerahkan diri ke kepolisian Polsek Bontoala Makassar usai menganiaya rekannya TP, 36 tahun, hingga kritis. Aksi sadis pelaku dilakukan usai pesta miras.
Penganiayaan berawal dari sakit hati pelaku dengan perkataan korban saat mendatangi lokasi tongkrongan pesta miras. Korban yang tengah mabuk mengucapkan kata-kata kasar hingga menyinggung pelaku. Cekcok pun tak terhindarkan hingga dilerai rekan lainnya. Beruntung petugas yang berpatroli menemukan korban berlumuran darah di pinggir jalan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sempat mengadakan pesta miras itu, korban sempat menantang pelaku yang mana pelaku ini merasa bahwa dia tidak mengenal korban. Tiba-tiba pelaku ini karena mungkin dalam pengaruh minuman keras menantang pelaku. Kini korban masih menjalani perawatan medis usai menjalani operasi ringan. Sementara pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kasus picu dendam, seorang mak-mak menjadi korban penyiraman air keras oleh tetangganya di Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya korban terluka bakar di sekujur tubuh. Korban Rokmahwati, 46 tahun, menderita luka bakar di sekujur tubuh akibat disiram air keras oleh tetangganya Rahwani di perumahan Top Opi, 15 Ulu, Palembang. Usai kejadian, korban melapor ke polisi atas tindakan penganiayaan yang dialaminya. Kejadian berawal saat korban tengah cuci piring, tiba-tiba dipanggil pelaku. Saat korban hendak menoleh, tiba-tiba pelaku menyerang dengan air keras lalu kabur. Korban mengaku sempat cekcok dengan pelaku namun tak menyangka hal itu akan menjadi penyulut penganiayaan. Ibu kan takut juga kan dalam rumah posisi itu kan dia ribut itu, tidak keluar. Nah pas itu kan dia sudah reda, antara jam 5 sama setengah 6 tuh keluarlah ibu kan sudah masak kan nyuci piring. Nah kejadian waktu itulah. Kasus ini pun sudah ditangani Polrestabes Palembang dengan mengejar pelaku yang buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Aksi kekerasan antar pelajar terjadi yang mengakibatkan 2 orang terluka. Selanjutnya hanya di Jurnal Lintas iNews Pagi. Dua siswa SMK 4 Semarang jadi korban penembakan oleh oknum polisi Polrestabes Semarang Minggu malam. Korban berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak di pinggul, sementara rekan korban berinisial S alami luka tembak di bagian tangan dan masih dirawat intensif di RS Karyadi Semarang. Kapolrestabes Semarang menyebut penembakan tersebut merupakan tindakan tegas anggotanya saat melerai tawuran di Jalan Simongan. Korban merupakan anggota gangster yang diduga hendak menyerang anggota polisi. Sementara pihak sekolah menyatakan korban merupakan anggota Paskibra yang dikenal pendiam dan rajin. Karena kalau yang di WA di seliweran itu kan banyak sekali toh macam-macam, ada yang bilang korban tawuran, ada yang korban, padahal kan kita nggak tahu persis kenapa. Penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami. Kita ungkap siapa-siapa saja yang terlibat. Jenazah GRO telah dimakamkan di Sragen, Jawa Tengah. Sementara pihak kepolisian belum mendapat konfirmasi atas peristiwa penembakan tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan.